mendidik, menginspirasi. Binbas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pemirsa yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di antara al-kabair, dosa besar yang banyak menimpa kita kaum muslimin, yaitu adalah su'udzon billah, yaitu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mardawih dari hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, akbarul kabairi su'udzanni billahi, bahwasanya akbarul kabair, dosa besar atau di antara dosa besar yang paling besar, yaitu adalah su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan kepada orang-orang munafikin. Ini sifat dari orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka dengan sifat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membisikkan ke dalam hati mereka yang sakit bisikan-bisikan
itu adalah merupakan bisikan-bisikan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti misalnya syaitan membisikkan ke dalam hati mereka yang sakit bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan bagi hambanya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab hambanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubat hambanya. Dan bisikan-bisikan yang lainnya yang merupakan bentuk was-was yang mereka para syaitan ini bisikkan ke dalam hati-hati mereka yang lagi sakit. Ya, bisikan-bisikan ini syaitan tiupkan ke dalam hati mereka, sehingga menyebabkan mereka kemudian seorang hamba itu berputus asa. Ya, dengan bisikan-bisikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubat seorang hamba. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan kepada hambanya dan yang lain-lainnya, sehingga kemudian seorang hamba menjadi berputus asa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian menjadikan seorang hamba ya berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian ya su'zon billah, berburuk sangka ini dianggap sebagai kabiratuz dzunub, ya, sebagai dosa besar yang bercokol di dalam hati seorang hamba. Ya, sifat ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya merupakan sifat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan kepada mereka orang-orang munafik. Ya, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala ya berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 154, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Ya, yazunnuna billahi ghairal haqq zannal jahiliyah. Mereka ya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ghairal haqq, ya, dengan tidak benar. Ya, yang itu adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan zannal jahiliyah, merupakan persangkaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masa dahulu. Dikisahkan ya ketika terjadi Ghazwatu Uhud, ketika terjadi perang Uhud, ketika kaum muslimin ya menderita banyak dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gugur mati syahid ketika itu, maka timbullah kemudian persangkaan atau dugaan-dugaan dari orang-orang munafikin, yaitu bahwa ini adalah merupakan akhir dari kaum muslimin dengan melihat begitu banyaknya ya para syuhada dari kaum muslimin, dari para sahabat. Ya, mereka pun mengira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menolong para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengira bahwa Islam itu akan berakhir. Ini adalah persangkaan, dugaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan zannal jahiliyah. Ya, persangkaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang menjadi sifat dan ciri daripada orang-orang munafikin. Ya, mereka menduga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya tidak akan kembali
ya pulang ke keluarga mereka masing-masing ketika mereka Rasulullah dan para sahabat berangkat berperang, ya, berangkat berjihad. Oleh karena itu mereka orang-orang munafikin ini ya tidak berangkat, tidak keluar ikut serta berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka menduga bahwa Rasulullah tidak akan kembali menang, tidak akan pulang kembali menang membawa kemenangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong Rasulnya dan para sahabat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, menyiksa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fath ayat 6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Ya, alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannama wa sa'at masira. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, mengazab orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang musyrikin, adh-dhannina billahi dhannas saw, yang mereka itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alaihim dairatus saw, maka mereka kemudian mendapatkan ya kejelekan, keburukan yang amat buruk. Mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ya murka kepada mereka, melaknat mereka. Wa adda lahum jahannam, dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan neraka jahannam buat mereka, wasaat masira, sejelek-jeleknya tempat kembali. Ini azab, siksaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ya kepada mereka orang-orang munafikin, adh-dhannina billahi dhannas saw, yang mereka berburuk sangka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal zanantum allai yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubihim wa zanantum zannas sawi wa kuntum qauman bura. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam ayat Al-Qur'an bagaimana persangkaan orang-orang munafikin kepada Rasulullah dan para sahabat ketika beliau bersama para sahabat pergi berjihad. Mereka mengira dan menduga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak akan kembali membawa kemenangan. Ya. Bal zanantum, kata Allah SWT. Akan tetapi kalian mengira dan menyangka allai yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat orang-orang mukminin mereka tidak akan kembali pulang ya ke keluarga mereka. Zuyyina zalika fi qulubi, Allah Subhanahu wa taala ya persangkaan tersebut menjadi sesuatu yang indah di mata, di dalam hati mereka. Ya, wa zanantum zannas saw ya wa kuntum qauman bura. Ya, mereka berpersangka buruk. Ya. Mereka berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, mengira bahwa Rasulullah dan para sahabat tidak akan kembali menang. Namun tatkala ya ba'dama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada Rasulullah dan para sahabatnya, ya, kemudian Rasulullah dan para sahabat kembali pulang dengan membawa kemenangan, apa yang dilakukan mereka?
orang-orang munafikin tersebut ini, maka kemudian ja'u ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun tergopoh-gopoh menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan alasan mereka kenapa mereka tidak ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang. Mereka pun mengatakan bahwa mereka telah disibukkan dengan harta mereka. Mereka telah disibukkan dengan anak-anak mereka. Mereka telah disibukkan dengan keluarga-keluarga mereka sehingga tidak sempat ikut serta berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surah Al-Fath ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana." Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Kata mereka, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami telah disibukkan oleh harta benda kami telah disibukkan oleh keluarga kami. Fastaghfir lana. Maka ya Rasulullah, mohonkanlah, mintakanlah ampun buat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya mereka berprasangka jelek. Padahal sebelumnya mereka berprasangka buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya ketika Rasulullah kembali membawa kemenangan, mereka pun tergopoh-gopoh menemui Rasulullah, ya Rasulullah, kami terhalang, kami disibukkan oleh keluarga kami, harta benda kami, anak-anak kami, sehingga tidak sempat, ya Rasulullah, mintakanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Padahal di dalam hati mereka itu tidak seperti apa yang mereka ucapkan. Jadi berburuk sangka itu adalah sesuatu dosa besar. Minal kabira, yang menjadi ciri daripada orang-orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Maka hadirin sekalian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan ini. Jangan sampai kemudian kita jatuh dalam berburuk sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongannya kepada kita, tidak akan menerima taubat kita. Maka ini adalah suatu kerugian. Sesuatu yang kemudian menghalangi kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang mukmin. Seorang mukmin itu tidaklah berburuk sangka kepada Allah. Tapi bagaimana? Yuhsinudz dzanna bi rabbih. Kalau orang mukmin, sikap seorang mukmin itu adalah husnudzan billah. Husnudzan bi rabbih. Yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun mereka seorang mukmin tertimpa musibah, bagaimanapun beratnya musibah yang diterima, yang dirasakan oleh seorang mukmin, kesusahan yang dia derita, yang dia rasakan, kesempitan yang dialaminya, seorang mukmin itu la yai'asu abadan, tidak akan pernah berputus asa. Tidak akan pernah berputus asa, karena mereka orang-orang mukmin tahu bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Orang-orang mukmin itu menyadari bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'ah. Sebagaimana dalam firman Allah, inna rahmatallahi wasi'un. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Mereka orang-orang mukmin menganggap bahwa apa yang mereka rasakan, kesusahan, kesulitan yang mereka hadapi, mereka menganggap itu merupakan imtihanul minallah. Sebagai suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menganggap musibah, menganggap
kesusahan yang kita hadapi, yang kita rasakan sebagai cobaan, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ketika kita menghadapi bencana, ketika kita menghadapi suatu kesusahan, maka kita pun bertambah besar ya raja, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang mukmin menganggap bahwa di setiap ujian, ya, di setiap bencana itu pasti ada jalan keluar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mereka senantiasa mengingat ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada pada setiap kesabaran kita. Ya, setiap kali kita bersabar menghadapi apapun yang kita terima dari Allah SWT, maka di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal faraja ma'al karbi. Ya, setiap ya kesempitan, setiap penderitaan yang kita alami, maka yakinlah bahwa di sana ada jalan keluar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wa anna ma'al usri yusra. Ya, wa anna ma'al yusri yusra. Ya, di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ini yang dipikirkan oleh seorang mukmin, sehingga betapapun kesulitan, betapapun besar musibah, ya, penderitaan yang mereka alami, mereka yakin bahwa di sana, di baliknya itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa setelahnya itu ada jalan keluar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Bahwa di setiap penderitaan, di setiap kesusahan itu ada kemudahan. Ini sifat, ini sikap daripada seorang mukmin, senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hal ini menambah kepercayaan, menambah iman di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap menghadapi ujian, di setiap menghadapi kesusahan, kesempitan. Ya, akan bertambah iman mereka dan tidak jatuh dalam sikap berputus asa. Ya. Kemudian seorang mukmin idza aznaba wa akhta'a fa innahu yatub. Seorang mukmin ketika dia berbuat dosa atau melakukan kemaksiatan, fa innahu yatub, maka dia harus ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yuhsinuz zanna billah, dan dia harus, seorang mukmin itu harus apa? Berhusnuzan, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini yang harus kita utamakan, ini yang harus kita dahulukan. Ya, ketika kita jatuh dalam perbuatan dosa, ketika kita jatuh dalam perbuatan maksiat, kita harus yakin, ya, kita harus berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah SWT akan mengampuni kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat kita. Ya, sebagaimana pada ayat yang sudah ya beberapa pertemuan sebelumnya yang kita sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfir dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka itu asrafu ala anfusihim, yang mereka itu berbuat zalim kepada diri mereka, yang mereka itu tenggelam dalam perbuatan dosa maksiat. La taqnatu
min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita merasa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kita, tidak akan menerima taubat kita. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni az-dzunuba jami'an, seluruh dosa. Ya, innahu huwal ghafurur rahim. Kenapa? Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala al-ghafuru ar-rahim. Ya, jadi seorang mukmin ketika dia jatuh dalam perbuatan dosa maksiat, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta bukan seorang muslim, hatta bukan seorang mukmin, ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan dia ke dalam rahmatnya. Maka tidaklah seharusnya bagi seorang hamba itu berputus asa, menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya, tidak akan mengampuninya. Tidak seharusnya seorang mukmin bersikap demikian. Demikian pula ketika menjelang kematian kita. Ketika kita istilahnya detik-detik ajal menjemput kita, hendaklah pada saat itu kemudian kita berhusnuzan kepada Allah. Yang harus kita dahulukan adalah husnuzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita munculkan dalam diri kita di saat-saat menjelang kematian kita. Hendaklah kita berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla wafatihi bisalasin. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari qabla wafatihi, 3 hari sebelum wafatnya beliau, beliau berkata, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum. Janganlah sekali-kali seorang di antara kalian mati, meninggal, illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, melainkan dia dalam keadaan berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini solusi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita menjelang kematian kita, ketika kita sudah pada detik-detik kematian kita, hendaklah kita memunculkan dalam diri kita yaitu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kita dengan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita, mengampuni kita. Dan tentunya bagi keluarga-keluarga yang hadir di situ, di sekeliling daripada orang yang sedang menjelang kematiannya, hendaknya memotivasi atau membisiki si calon mayat tersebut untuk untuk senantiasa berpersangka kepada Allah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kemudian
kalimat la ilaha illallah tersebut menjadi apa? Ucapan yang terakhir dia ucapkan menjelang setelah wafatnya, menjelang wafatnya. Sehingga kemudian apa? Ya, orang tersebut akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang ya ucapan terakhir yang dia ucapkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Barang siapa ucapan yang terakhir dia ucapkan adalah la ilaha illallah sebelum matinya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Makanya disunnahkan kita ketika menjelang tidur kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Boleh jadi itu adalah kalimat yang terakhir kita ucapkan. Boleh jadi ketika kita tidur sudah tidak bangun lagi. Sehingga kemudian apa yang kita zikirkan ketika menjelang kita tidur itu menjadi kalimat yang terakhir yang kita ucapkan, kalimat la ilaha illallah tersebut. Sehingga kemudian besar harapan kita, husnuzon kita kepada Allah, berprasangka baiknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Ini adalah sifat, ini adalah sikap daripada orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang kufar. Beda dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik. Yang mana mereka itu senantiasa bersu'uzan kepada Allah. Yang mana itu mereka selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela mereka pada hari kiamat, ketika mereka sudah digiring untuk masuk ke dalam neraka jahanam, Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnahum zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Wa dzalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada kita dalam firman-Nya di dalam surah Fussilat ayat 22 sampai 23, bagaimana mereka orang-orang kafirin, orang-orang munafikin itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengetahui apa yang mereka lakukan. Walakin zanantum, mereka mengira, mereka menyangka annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Mereka menyangka, mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Akhirnya apa? Wadzalikum zannakumul ladzi zanantum bi rabbikum ardaakum. Sehingga kemudian apa? Dengan persangkaan yang buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Akhirnya mereka pun binasa. Jadi persangkaan buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan kemudian mereka menjadi binasa, menjadi hancur, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian fa asbahtum minal khasirin. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kemudian mereka menjadi orang-orang yang merugi. Jadi mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Kekafiran, kejelekan, yang mereka lakukan, mereka anggap tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka terus-menerus di dalam kekufuran mereka, di dalam kejelekan yang mereka lakukan tersebut. Mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Dan menganggap bahwa kekufuran, kejelekan, perbuatan dosa yang mereka lakukan itu akan lenyap, tidak diketahui oleh
Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Ya, akibat dari persangkaan mereka ini yang buruk ini akhirnya apa? Mereka kemudian menjadi binasa. Ya. Wa dzalikum zannukum allazi azanantum arda bi rabbikum ardakum. Ya. Akhirnya apa? Persangkaan mereka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan mereka menjadi binasa. Ya, menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang merugi. Ya, nyemplung masuk ke dalam neraka jahanam, na'udzubillahi min zalik. Ya, ini sikap orang-orang kafirin ya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafikin. Ya. Amal mukmin ya, adapun ya orang-orang mukmin ya tidaklah demikian. Tidaklah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang mukmin menyadari ya, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Orang mukmin menyadari bahwa apapun yang kita lakukan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian seorang mukmin itu senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kemudian seorang mukmin itu menganggap bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian seorang mukmin itu senantiasa berusaha untuk menjauhkan diri mereka dari segala macam bentuk kemaksiatan, dari segala macam bentuk dosa. Kenapa? Karena menyadari bahwa tidak ada satupun yang kita lakukan, tidak ada satupun yang kita perbuat melainkan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun senantiasa berusaha untuk menjauh dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Ya, sehingga kemudian itu pun memotivasi kita untuk banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah natijah. Ini adalah hasil dari muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana orang-orang kafir yang mereka itu lalai dalam kemaksiatan, lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tenggelam dalam perbuatan dosa. Ya, mengira bahwa apa yang mereka berbuat tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah, sehingga kemudian mereka semakin jatuh dalam ya perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Mengira bahwa apa yang mereka perbuat tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya ya, dalam surah Al-Mujadilah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasu wallahu ala kulli syai'in syahid." Ayat ini adalah bantahan ya kepada persangkaan buruk mereka, orang-orang kafirin, orang-orang munafikin, yang mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, tidak melihat apa yang mereka perbuat. Allah mengatakan yauma, pada hari, pada saat ya yab'atsuhumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka seluruhnya, ya, fayunabbi'uhum bima amilu, lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat tersebut. Ya, ahsahullahu wa nasu, Allah menjaga ya apa yang telah mereka perbuat tersebut, apa yang telah mereka lakukan tersebut, wa nasu, namun mereka telah melupakannya. Ya, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat, menyaksikan terhadap segala sesuatu. Jadi mana persangkaan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak mengetahui apa yang mereka perbuat? Itu tidak benar. Allah bantah dengan ini. Ya. Ketika mereka dibangkitkan kelak nanti pada hari kiamat,
Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat yang mereka kira tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yursidu ahwala ibadi. Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan ya semua apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba itu dilihat, itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Hendaklah kita untuk takut kepada Allah, hendaklah kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada. Jangan bertakwa kepada Allah, jangan takut kepada Allah hanya ketika banyak orang, hanya ketika dilihat oleh orang, baru kita kemudian takut kepada Allah. Ketika kita sendirian, nyolong. Ya, ketika kita lagi sepi sendirian, tidak ada orang yang lihat, kita nyuri. Ya, kita berbuat dosa. Ini tidak demikian. Ya. Ketika dilihat, ketika ada polisi kita taat, kita nurut, ya. Namun ketika Pak polisi tidak ada, kemudian kita ya nyerobos aja jalanan tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Ya, tidaklah demikian sikap seorang mukmin. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah kita takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah SWT dimanapun kita berada, ketika kita diawasi oleh orang lain, atau ketika kita bersama dengan orang lain, atau ketika kita sendiri. Tidak ada yang melihat kita. Kita tetap bertakwa kepada Allah. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan, ya, senantiasa mengawasi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Sehingga kemudian itu akan timbul husnuzan di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan timbul berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, al-ihsanu ya an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takum tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan, ihsan itu ya, ini adalah merupakan maratibul din as-salisa, yang paling tinggi, ya, tingkatan agama yang paling tinggi itu adalah ihsan. Ya. Ketika kita menyadari bahwa Allah SWT senantiasa melihat kita, menyaksikan kita, maka itu akan menjauhkan kita dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa. Kata Rasulullah, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, beribadah kepada Allah, ya, seakan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan kita melihat Allah SWT. Fa in lam takum tarah fa innahu yara. Kalau tidak mampu seperti itu, kalau kita tidak mampu untuk menganggap bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, senantiasa menyaksikan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, senantiasa diawasi, senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita pun senantiasa untuk menjauh dari maksiat, menjauh dari perbuatan dosa. Ya, kita pun senantiasa bertambah muraqabah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat yang mulia, dari sahabat yang jalil yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an, hadis marfu'. Qala Allah Ta'ala, ya, ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda zanni abdi bi. Ya. Wa zada Ahmad wa Ibn Hibban, inna zanna bi in zanna bi khairan falah wa in zanna bi syarran falah. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi. Ya, kata Allah SWT, itu saya tergantung persangkaan hambaku kepada saya, kata Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Bagaimana ya persangkaan Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita itu tergantung bagaimana kita berprasangka kepada Allah. Ya, kata Rasulullah, kata Allah, ana inda zanni ya abdi bi. Ya, kata Allah SWT, saya itu tergantung bagaimana persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah SWT. Ya, in zanna bi khairan falah. Jika hambaku tersebut ya berprasangka baik kepadaku, falahu, maka demikian pula kata ya saya, kata Allah SWT, kepada hambaku. Maka kata Allah, aku pun akan berprasangka baik kepada hambaku. Sebaliknya, wa in zanna bi syarran falahu. Jika hamba tersebut berprasangka jelek kepada aku, ya mereka pun akan mendapatkan kejelekan. Ya, Masya Allah, berarti kalau begitu gampang, berarti gampang ya. Ya. Jadi apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada dugaan persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan kebaikan, maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, jika kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggal apa? Tinggal berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berprasangka baik kepada Allah. Allah akan mengampuni kita, Allah akan memberikan rezekinya kepada kita, Allah akan menerima taubatnya kita, Allah SWT akan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Maka kalau kita berprasangka demikian, maka kita pun akan mendapatkan seperti itu. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita berprasangka buruk, berprasangka jelek kepada Allah, maka kita pun tentu akan mendapatkan kejelekan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat kita, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya seperti itu pula. Ya, tidak akan menerima taubat kita, tidak akan mengampuni kita, memasukkan kita ke dalam jahannam, nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari jahannam, ya, kalau kita ingin ya diampuni oleh Allah, ya, diterima taubatnya oleh Allah, ya, husnudzon kepada Allah SWT. Berprasangka baiklah kepada Allah. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut Allah mengatakan, ana inda zanni bi abdi. Ana inda zanni ya abdi bi. Saya itu, kata Allah, tergantung bagaimana persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah. In zanna bi khairan falahu. Jika hamba tersebut berprasangka baik kepadaku, maka mereka pun akan mendapatkan kebaikan. Ya. Wa in zanna bi syarran falahu. Jika mereka berprasangka jelek, berprasangka buruk kepadaku, ya keburukan pun yang akan kita peroleh. Ya, jadi sebenarnya ya sebenarnya apa yang kita nanti dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada sikap kita sebenarnya. Ya, tergantung pada bagaimana kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berprasangka baik atau berprasangka buruk? Jadi persangkaan kita nanti yang akan menentukan, persangkaan kita kepada Allah SWT itu yang akan menentukan apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala, ya husnuzan kepada Allah. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingin mendapatkan kejelekan, keburukan dari Allah azza, ya berprasangka jeleklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira adakah yang mau berprasangka jelek kepada Allah? Ya, kalau berprasangka jelek, ya balasnya juga adalah kejelekan dari Allah. Ya, itu dia. Hadirin yang berbahagia, ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, ya, semoga ya kita senantiasa
diberikan rizki, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kemudian kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita senantiasa husnuzan kepada Allah, sehingga apapun yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan kebaikan. Ya kan, sesuai dengan apa? Husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah SWT agar kita senantiasa dihindarkan, dijauhkan dari berprasangka buruk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita tidak mendapatkan kejelekan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, kita akhiri sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binbas TV, mendidik, menginspirasi.